Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Insyaallah pada video kali ini saya akan mencoba sharing tentang filantropi Islam. Dalam hal ini yang berkaitan dengan wakaf. Mungkin di antara teman-teman semua sudah familiar gitu ya terkait dengan wakaf. Alhamdulillah, sekarang geliat wakaf sangat bagus sekali di Indonesia. Semoga ini menjadi terbaik gitu insyaallah buat Indonesia ke depannya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini merupakan video pertama saya insyaallah. Saya akan coba sharing yaitu berkaitan dengan pemahaman dasar wakaf. Nanti juga akan insyaallah untuk sejarahnya juga sama insyaallah. Baik teman-teman semua, wakaf itu apa sih? Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan di benak kita gitu ya. Baik, wakaf teman-teman semua itu secara bahasa adalah dalam bahasa Arab ya, itu waqafa yaqifu waqfan. Yang artinya apa? Yang artinya menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah harta benda wakaf itu yaitu harus nilainya tetap ya, tidak bisa dijual belikan gitu ya, tidak bisa dihibahkan atau diwariskan dan sebagainya. Nah jadi nilainya tetap, tapi apa yang menjadi menarik adalah wakaf itu untuk dikelola ya secara produktif, dan hasilnya yang merupakan surplus wakaf itu yang diberikan kepada mauquf alaih. Mauquf alaih itu adalah orang-orang, kalau dalam zakat ada namanya mustahik, nah kalau dalam wakaf ada namanya mauquf alaih. Jadi orang-orang yang menerima surplus wakaf gitu ya. Nanti untuk prosentase dan sebagainya insyaallah pada penyampaian berikutnya insyaallah nanti akan ada. Baik teman-teman, jadi itu ya. Jadi wakaf adalah menahan seperti itu. Nah, dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala memang tidak secara spesifik menyebutkan kata-kata wakaf gitu ya. Tapi di sana ada namanya sedekah gitu ya. Ada menafkahkan harta yang kita cintai. Nah, itu para ulama sepakat bahwasanya ayat tersebut menunjukkan terkait dengan urgensinya wakaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, di sini adalah menafkahkan harta yang kamu cintai. Bagaimana para sahabat ya, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka Abdurrahman bin Auf ya, mereka menafkahkan ya sebagian, bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menafkahkan seluruh hartanya ya, mewakafkan harta bendanya untuk dakwah Islam ya pada masa itu. Masya Allah ya teman-teman semua. Nah jadi tapi memang ya nanti insya Allah di tantangan dan sebagainya nanti akan coba kita sharekan bahwa saya memang ada beberapa orang gitu ya yang mewakafkan harta bendanya justru bukan harta yang terbaik, tapi apa, karena dia tidak mampu mengelola ya, tempatnya ada di tengah hutan seperti itu teman-teman, atau misalnya tempatnya ada di tengah-tengah gang gitu ya, sempit yang tidak bisa dilalui mobil dan sebagainya misalnya, atau misalnya tidak strategis gitu ya sehingga terbengkalai. Nah itu yang diwakafkan. Nah, jadi untuk
kedepannya semoga bagi teman-teman yang ingin berwakaf ya bisa mewakafkan harta benda yang terbaik gitu, yang strategis ya, yang bisa diproduktifkan ya. Karena kenapa? Karena kalau bisa diproduktifkan, insya Allah akan bisa memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jika kita melihat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh rawi Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata anhu amalahu illa min salasah, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud sedekah jariyah di sini adalah wakaf, karena wakaf itu memberikan apa? Pahala yang mengalir terus bagi yang mewakafkan atau wakif, gitu ya teman-teman semua. Jadi ketika nanti seseorang ya, kita semua nanti ketika meninggal dunia, tidak ada harta benda yang kita bawa. Rumah kita, kendaraan kita, emas kita, tanah kita, sawah kita, ya, perkebunan kita, perusahaan kita, semuanya kita tinggalkan. Ya, yang kita bawa hanya apa? Hanya amal soleh, ya, hanya sedekah jariyah. Ini bisa menjadi teman kita nanti di alam barzah, ya, yang menemani kita ya sampai nanti Allah bangkitkan kita di hari kiamat. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian menurut para ulama ya mazhab pertama Abu Hanifah ya, wakaf adalah menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut meskipun secara global. Jadi menahan pokok gitu ya, substansi kan menahan, kemudian dan itu ada legalitasnya secara hukum sah gitu ya, di pengadilan ya dan sebagainya, di negara dan sebagainya, kemudian dimanfaatkan, dikelola hasilnya untuk ya disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian ulama Malikiyah berpendapat wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya meskipun hanya perkiraan. Jadi bisa ada waktunya gitu, bisa waktu tertentu gitu ya, atau nanti misalnya dengan perjanjian seperti itu. Nah, menurut Syafi'i ya, wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menahan pokok, kemudian ya dikelola oleh baik itu wakif sendiri maupun dikelola oleh nazir yang lain, kemudian hasilnya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kebaikan yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut ulama Hanabilah, wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya. Itu menurut beberapa ulama mazhab ya, mazhab. Kemudian kalau menurut yang lain, misalnya menurut Imam Nawawi ya, penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersama dengan tadi Imam Syafi'i ya, atau ulama Syafi'i ya. Kemudian menurut Al-Minawi, menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat. Jadi di sini yang dipakai adalah harta bendanya adalah yang halal, ya, yang halal yang diwakafkan. Ya, intinya apa? Jadi seluruhnya adalah menahan pokok dan menyedekahkan manfaatnya. Seperti ya teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri ya, alhamdulillah sudah ada namanya Undang-Undang Wakaf, yaitu nomor 41 tahun 2004. Ini mengadopsi ya seluruh pendapat para ulama bahwasanya wakaf adalah perbuatan hukum wakif ya,
Jadi itu dilakukan ya atas ada legalitasnya seperti itu ya. Nanti insya Allah kita akan sampaikan di video-video selanjutnya, yaitu untuk memisahkan ya atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Jadi di Indonesia ya sesuai dengan undang-undang itu wakaf itu bisa selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Nanti setelah selesai ya jangka waktu yang sudah habis, maka harta benda wakaf itu kembali kepada wakif. Nah, selama dikelola oleh nazir ya nanti akan menghasilkan surplus wakaf ya. Kemudian ditujukan untuk apa? Untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariat Islam. Itu menurut Undang Nomor 41 Tahun 2004. Baik teman-teman, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, jika kita menengok sejarah gitu ya, karena ini sangat penting juga. Sejarah wakaf itu dimulai ya. Nanti ada beberapa pendapat ya. Di sini saya mengambil ya bahwasanya Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah ya, sebelum sampai di kota Madinah, beliau membangun sebuah masjid Kuba ya di daerah Kuba Rasulullah SAW ya. Kemudian disusul oleh para sahabat ya setelah itu ya, misalnya Umar bin Khattab ya mewakafkan tanah Khaybar ya. Kemudian juga Utsman bin Affan ya membeli sumur Raumah ya, waktu itu miliknya orang Yahudi ya. Kemudian ini diwakafkan oleh sahabat Utsman bin Affan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar atau umat Islam pada waktu itu. Kemudian Abu Talha dan lain sebagainya yang diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Nanti insyaallah satu persatu ini akan coba kita sharingkan pada video-video selanjutnya insyaallah. Kemudian berikutnya ada dinasti Umayyah dan Abbasiyah ya, sudah mulai dibangun masjid-masjid ya, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Kemudian juga sudah muncul lembaga-lembaga wakaf dan lain sebagainya. Sampai ke dinasti Ayyubiyah ya, dinasti Mamluk dan Turki Utsmani. Alhamdulillah sudah berkembang beberapa bangunan ya, masjid, sekolah dan sebagainya dari menggunakan skema wakaf. Nah, kalau kita lihat ya perkembangan wakaf di Indonesia, yaitu kita lihat ya ketika misalnya awal mula Islam masuk di Indonesia ya, seperti teman-teman ya. Jadi memang praktek wakaf ini memang sudah ada ya, sedekah wakaf gitu ya. Kemungkinan waktu itu untuk para pemuka agama dan sebagainya gitu. Nah, ketika Islam masuk ya, itu para dai ya, kemudian berdakwah ya. Alhamdulillah satu persatu ya masyarakat pada waktu itu memeluk agama Islam. Kemudian dakwah semakin berkembang ya, sehingga dibangun masjid, madrasah ya dengan menggunakan skema wakaf atau dibangun di atas tanah wakaf dan seterusnya seperti itu. Kemudian waktu itu juga ketika masa zaman penjajahan Belanda ya, ada beberapa aturan undang-undang yang berkaitan dengan filantropi ya, zakat, kemudian wakaf dan lain sebagainya. Kemudian pada abad sekarang ya, sebelum atau setelah Indonesia merdeka, alhamdulillah wakaf sudah mulai berkembang ya. Bahkan juga sebelum kemerdekaan juga sudah ada ya oleh beberapa ormas-ormas Islam ya, awal-awal lahirnya ormas Islam, ormas Islam pada waktu itu ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah ya sudah banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga pendidikan ya, madrasah, pesantren yang menggunakan skema wakaf dalam memenuhi atau keberlangsungan lembaga-lembaga tersebut. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya, contohnya apa? Misalnya seperti pesantren Darussalam Gontor seperti itu ya, ada Universitas Islam Indonesia dan lain sebagainya. Ya, dan sampai saat ini alhamdulillah sudah banyak sekali lembaga-lembaga nazir juga yang bermunculan ya. Ada yang undang-undang dan sebagainya. Alhamdulillah ini menandakan bahwasanya wakaf sudah ya, mulai di wakaf sudah mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat seperti itu ya teman-teman.
Jadi ya kita insya Allah terus belajar, kemudian terus memberikan kontribusi terkait dengan perkembangan wakaf di Indonesia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berikutnya adalah terkait dengan manfaat wakaf. Apa sih manfaat wakaf gitu ya? Apakah wakaf bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia? Ya, insya Allah bisa. Ya, tapi nanti ada beberapa syarat dan sebagainya. Ya, nanti insya Allah pada video berikutnya akan kita coba sharingkan ya berkaitan dengan the power of wakaf, ya, dahsyatnya kekuatan wakaf itu seperti apa. Baik, yang pertama kita akan coba melihat manfaat wakaf itu sendiri, yaitu pertama adalah menimbulkan jiwa sosial yang tinggi, karena dari hasil pengelolaan tersebut nanti akan dialokasikan ke mauquf alaih, ke orang-orang duafa, orang-orang yang mungkin dari segi ekonomi kurang mampu ya, nanti akan mendapatkan bantuan atau mendapatkan distribusi ya dari hasil atau dari surplus wakaf tersebut. Kemudian juga membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan tentunya ya. Alhamdulillah, misalnya ada rumah sakit ya, di sana menggunakan skema wakaf gitu ya, kemudian menggratiskan seluruh pasien ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sangat membantu sekali bagi orang lain. Kemudian ada membuat seseorang sadar bahwasanya harta yang dimiliki tidak kekal. Kita tahu ya tadi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya ketika nanti kita meninggal dunia, kita tidak akan membawa apa-apa kecuali tadi ya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ya, sedekah jariah ini yang akan menjadi teman kita nanti di alam barzah. Jadi seluruh harta kita, ya, kendaraan, rumah yang kita bangun megah gitu ya, mobil mewah yang kita miliki, emas ya yang banyak ya, tanah yang luas dan ada di mana-mana, itu semuanya tidak akan kita bawa mati ya, semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini untuk generasi kita. Yang kita bawa tadi hanya amal soleh, salah satunya adalah sedekah jariah, yang ulama sepakat sedekah jariah ini adalah wakaf. Berikutnya adalah menjadi bekal untuk hidup di akhirat tentunya ya tadi insyaallah. Kemudian juga amalan yang tidak terputus ya, karena terus mengalir ya, seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang mewakafkan sumur ya, dan sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat, dan insyaallah pahalanya terus mengalir kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga membantu masyarakat agar hidup lebih baik ya, tentunya dengan tadi ya, dengan pengelolaan wakaf produktif, sehingga hasil surplus wakaf itu diberikan ke segala sektor ya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial gitu ya. Kalau ekonomi misalnya di sana disalurkan kepada masyarakat untuk memulai usaha ya, di sektor UMKM misalnya dan sebagainya. Kemudian tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat tadi ya, jika ekonomi umat kuat insya Allah ya, tidak akan ada lagi misalnya orang-orang yang miskin gitu ya, yang gapnya sangat jauh sekali gitu ya, yang kita tahu bahwasanya kekayaan kita atau orang kaya di Indonesia kan hanya segelintir kan yang menguasai hampir seluruh kekayaan di Indonesia gitu ya. Dan ini sangat menimbulkan kesenjangan sosial. Jadi insya Allah dengan wakaf itu bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan insya Allah. Kemudian juga mempererat tali persaudaraan. Karena kenapa? Karena wakaf itu sangat kompleks teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya akan saya share berkaitan dengan manajemen wakaf, termasuk di dalamnya struktur organisasi. Jadi sangat kompleks sekali teman-teman ya. Baik nazar itu sendiri, kemudian dari pemerintah ya, kemudian dari mitra nazir, kemudian ke mauquf alaih. Ini melibatkan banyak sekali pihak. Jadi insya Allah bisa mempererat tali silaturahim. Dan yang terakhir adalah mendorong pembangunan di semua bidang ilmu ya. Dengan tadi memaksimalkan wakaf, insya Allah akan dapat mendorong ya seluruh bidang ilmu pengetahuan, insya Allah bisa kita kembangkan dan kita maksimalkan.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video kali ini insyaallah cukup ya. Kemudian nanti insyaallah kita akan teruskan sharing kita di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf teman-teman karena ini adalah video pertama saya, ya mungkin masih banyak kekurangan dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat ya, teman-teman bisa mendapatkan insyaallah manfaat dari video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.